Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul khamis, malam Jumat 12 ataupun 13 Safar 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Ilmu Raqaid dalam pembahasan syarah dari Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis ke-24. Maka barang siapa yang sudah menghafal hadis Abi Dar, hadis 24, tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'an illa man ata'tuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum fa ala atqa qalbi rajulin ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhnatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihil arba'in yarwi an hadis Abi Dar fi sahih Muslim. Ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka lafaz ini telah kami syarah di pelajaran yang lalu. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan sifat kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan tidak cukup dengan itu, aku pun menjadikan masalah zulm ini haram di antara kalian sesama makhluk. Fala tadzalamu, maka janganlah sesama makhluk saling mendolimi. Maka di hadis ini barakallahu fikum telah kita sebutkan dari qawaid tentang sifat Allah Jalla wa Ala. Kita menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan. Seperti Allah mempunyai tangan di Al-Quran, yadullah mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka, Allah menginfakkan rizki kepada siapa yang diinginkan. Di situ kita menetapkan sifat tangan. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka Allah itu mempunyai wajah. Maka kita tetapkan wajah untuk Allah. Dan kebalikannya, di saat Allah menafikan sesuatu atas sifat yang tidak sesuai dengan dirinya, maka kita pun menafikannya. Maka telah kami contohkan, Allah telah menafikan sinnatun wala naum, tentang sifat ngantuk dan sifat tidur. Maka sinnah muqaddimah dari tidur, ngantuk. Maka ngantuk dan tidur itu suatu sifat yang lemah, seperti kita yang lemah. Butuh kita istirahat setelah kita bekerja keras
baik mengajar ataupun bekerja, membanting tulang, maka kita butuh istirahat, bisa jadi tidur. Dan itu sifat lemah. Maka Allah menafikan atas dirinya sifat lemah, seperti ma'ruf di Al-Quran di surat dari ayatul kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Bahwa Allah menafikan atas dirinya sinah, rasa ngantuk, sifat ngantuk Allah berlepas darinya. Wala naum, dan sifat tidur Allah berlepas darinya. Dan begitu pun contoh yang lain, Allah menafikan dari ataupun kaidah di sini, barang siapa Allah menafikan dari sesuatu sifat yang buruk, berarti kita menetapkan sifat yang baik padanya dari kebalikannya. Kalau Allah menafikan sifat ngantuk dan tidur, maka di sini kita menetapkan juga secara tidak langsung Allah maha bangun, ataupun Allah itu selalu terjaga. Itu yang lebih baik. Maka sifat qayyumiyah, sifat Allah itu selalu terjaga. Maka jangan ghafil, jangan kita lalai dengan Allah. Mungkin Allah lagi tertidur sekarang, seperti CCTV yang sekarang mungkin lagi mati listrik, bisa berbuat sesuatu karena mati listrik. Maka tidak seperti itu. Allah terus dalam keadaan tidak tertidur. Maka tidur dan ngantuk adalah sifat lemah dari makhluk. Dan begitu pun sifat yang lain dari sifat lemah adalah sifat mati. Maka Allah maha hidup, tidak pernah mati. Maka Allah menafikan sifat mati ini, seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Maka bertawakallah kepada zat yang al-hayy. Al-hayy nama dari Allah yang mana terdapat padanya sifat maha hidup. Mana pendalilan penafiannya? Alladzi la yamut. Bismillah. Bahwa Allah itu tidak pernah mati, never die. Maka kalau Allah tidak pernah mati, berarti kita menetapkan sifat sebaliknya. Apa? Sifat al-hayy. Allah hidup terus, never die. Maka ini salah satu contoh kaidah. Dan begitu pun di sini. Allah menafikan sifat dulu seperti di ayat Al-Qur'an dan di hadis ini. Di hadis ini haramtu dzulma ala nafsi. Maka di Al-Qur'an wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah itu tidak melaksanakan kezaliman kepada hambanya. Lalu di sana ada yang miskin, tinggal di gubuk yang RSSSSSS, apa singkatannya? Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah sekali. Selonjor saja susah sekali. Maka mana keadilan Allah? Di sana ada irjen mempunyai mobil banyak, rumah, villa melimpah, dan uang tersimpan miliaran. Mana keadilan Allah misalnya? Maka Allah laisa bidzalamin lil 'abid. Itu dari hikmah Allah. Ada yang fakir dan ada yang miskin. Kaidahnya, kalau semua kaya, maka siapa yang akan menjadi pembantu? Siapa yang akan menjadi tukang? Kita cari tukang susah. Kenapa? Semuanya kaya. Siapa yang akan jadi petani? Kita akan makan beras. Tidak ada yang mau jadi petani, mencangkul. Kenapa? Semuanya kaya. Alhasil seperti itu. Maka Allah dengan penuh hikmahnya, ada yang kaya, ada yang miskin, agar yang miskin mengambil upah dari yang kaya, dan yang kaya dengan kemampuannya memberikan kepada yang miskin dari jasa ataupun jual beli dan sebagainya. Sehingga hiduplah penuh dengan hikmah. Jadi ini bukan kedzaliman Allah. Dan Allah telah menafikan laisa bidzalamin lil 'abid.
Allah mendolimi hambanya. Kemudian ada yang mengadu, kenapa Abu Jahal di api neraka dan Abu Lahab, padahal gembong Quraisy, kabilah yang besar, kabilahnya Nabi. Namun Bilal ibnu Rabah, Habasyi, hitam, budak, kok masuk surga? Ini pun keadilan dari Allah. Maka Allah telah menjanjikan di Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah telah menjanjikan api neraka full house dengan jin dan manusia dan pengikut iblis. Maka karena Abu Jahal dan Abu Lahab pengikut iblis, tidak mau masuk kepada Islam, ya sudah, masuk api neraka. Itu hikmahnya. Maka dari sifat ketidakzaliman Allah, kita bisa menetapkan sifat maha adilnya Allah. Maka Allah dari sifatnya maha adil. Lalu mana pendalilan maha adil di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah dalam pembagian wahai Muhammad, karena kamu tidak berbuat adil. Maka dikatakan, dan ini poin pendalilannya, faman ya'dil idalam ya'dilillah wa rasulih. Siapa yang berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Maka Allah maha adil dan Rasulnya yang diutus Allah orang yang adil. Ini poin pendalilannya bahwa Allah maha adil. Maka dari sini di hadis yang terdahulu, ini haram tu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu alal ibad fala tadzalamu. Maka di sini menjadi pendalilan sifat Allah maha adil, dan Allah menafikan sifat keburukan atas dirinya, kezaliman, di Al-Quran dan di hadis ini. Maka selesai tentang permasalahan lafaz yang pertama. Dan lafaz yang kedua di dalam hadis ini tentang permasalahan kita ini butuh kepada hidayah dari Allah. Maka disebutkan di dalam hadis yang setelahnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Maka di dalam lafaz yang kedua di alinea ini disebutkan bahwa kullukum dhalun, setiap kalian itu pasti sesat, pasti bersalah. Kenapa kita katakan setiap kalian? Karena kalimat kullu yufidul umum. Di ilmu usul kalimat kullukum dhalun, maka kullu di sini marfu, i'rabnya mubtada, dan dhalun khobarnya. Maka setiap kalian itu dalam keadaan sesat, tersesat, dalam keadaan bersalah, itu maknanya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa asal dari manusia itu tidak lekang daripada kesalahan. Maka sesuai dengan hadis yang sering kita ulang, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ali ibni Mas'adah, dari Qatadah, dari Anas ibni Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka lafaz di sini juga lafaz kullu. Maka lafaz kullu di ilmu usul memberikan makna seluruh, memberikan makna mujmal, memberikan makna menyeluruh, memberikan makna umum, memberikan makna general, bersifat umum, semua. Maka maknanya di sini semua yang namanya manusia, baik kabir atau sagir, dia baik sudah tua seperti kita. Kita udah tua belum ya? Kayaknya kita masih sweet 17, 17 tahun ke atas. Iya, ke atasnya terlalu atas, jadi 40-an. Iya begitu Abu Yazid. Kita 17 tahun ke atas kan? Cuman ke atasnya kebablasan. Bukan hanya setahun 2 tahun. Alhasil di sini di dalam hadis ini disebutkan tentang permasalahan semua manusia itu dalam keadaan berdosa. Kullukum dhalun. Dan di hadis tadi
kulubni Adam khata'. Maka baik